0822 ya 0822 11 12 6789. Sekali lagi 0822 11 12 6789. Saya kontaknya kasih nama call center DP Peduli Tasikmalaya. Yang sudah saya kontak ini. Sekali lagi 0822 11 12 6789. Saya kontaknya, referensi WA-nya ada. Masuk ke WhatsApp, tuliskan nama, kemudian underscore nomor kontak HP, klik. Sudah? Untuk apa? Kalau saya kontak ini, nanti status saya bisa kelihatan. Tapi insya Allah teman-teman dengan kontak ini multi manfaat. Yang pertama, saya merasakan betul kemarin punya tetangga pindah ke posisi pemahaman jauh. Nah ternyata dari tahun ada layanan ambulan free insya Allah. Udah apalagi buat jemaah MMG. Silakan kalau ada kontak itu ya. Kang, saya bawa ambulan. Ada yang sakit, ada yang meninggal, bawa ambulan, ada yang ambulan bisa makan. Atau Kang, ini deadline saya udah penuh mau dijemput, boleh. Insya Allah dari tahun beri sampai jemput. Yang pasti, saya mau nikah, bantu gitu nggak bisa kan? Tapi insya Allah bagaimana bisa ketemu ya jodohnya di majelis-majelis seperti ini. Kalau ketemu jodoh di tempat-tempat pengajian kan insya Allah ya jodoh yang saleh-saleh. Dan siapa tahu kan yang sekarang akan jadi pembicara berikutnya bisa jadi jodohnya ada salah satu di tempat ini. Amin. Teman-teman saya sudah sobat alhamdulillah. Sudah ya alhamdulillah ya. Harta tadi dan masih belum ikut ya di sesi sedekah akbar, sedekah bareng. Boleh sekali lagi, dan barangkali tadi belum ada saldo, sekarang sudah ada, mungkin dari siapa. Boleh dicek, dipastikan sudah dapat jadwal imsakian ya, ada ya. Alhamdulillah, silahkan di pojok bawah kiri bawah itu ada barcode, teman-teman bisa scan barcode-nya dan bisa transfer atau sahkan nilai sedekah atau yang disampaikan sebesar rasa syukur teman-teman. Alhamdulillah. Hari ini kita banyak dapat ilmu, dapat manfaat, bahkan yang bertanya tadi dapat door prize, dan bahkan insya Allah orang-orang yang hadir rajin menghadiri majelis ilmu akan banyak manfaat yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Sudah siap? Ini sudah siap? Siap? Allah siapkan, siapkan mental. Insya Allah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita sambut insyaallah sesi berikutnya berkaitan dengan materi meningkatkan amal takwa melalui pengelolaan harta, melalui belanja dan berdagang dengan bijak. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaid kepada Ustaz Ibu Zaimah Aslam ya. Kalau akun TikTok ini Bujas, saya juga tapi nggak tahu di kode dengan saya tadi gitu. TikTok yang luar biasa di rumah satu. Alhamdulillah. Mari kita sambut dengan takbir Ustaz Zaid. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini akhwan, banyak banget. Benar banget. Jadi tertidur gitu ya. Misalnya Ikhwan Zaid kemarin isi acara Ikhwan, oh masya Allah. Sekarang Ikhwannya alhamdulillah Ikhwannya masya Allah luar biasa ya. Juara. Semoga semangat terus menambah ilmu ya untuk kita semua. Baik, buka dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Senang banget nih, alhamdulillah. Udah pada makan belum? Tuh, kalau kajian sama Kak Zaima harus makan dulu biar ada energi untuk siap menerima kenyataan. Ya. Kan kita hari ini sedang mau memasuki bulan. Nah, kita harus mempersiapkan energi apa aja ilmu-ilmu yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, maka harus siap untuk menerima kenyataan. Makan dulu ya. Gak apa-apa lah ya. Apa kabar ikhwan, akhwat, ikhwan, akhwat dibalik ya. Insyaallah. Senang banget ya bisa berkumpul silaturahmi. Semoga perjalanan teman-teman menuju ke sini itu menjadi kafarat dosa. Setiap langkah jalan naik motor berapapun itu jauhnya, semoga menjadi penggugur dosa. Karena kita di sini berkumpul insyaallah untuk menambah mengaji ya ilmu. Baik teman-teman semuanya, untuk menyambut bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah tamu ya, tamu kita semua. Bulan suci, bulan Quran, bulan dihapusnya dosa, bulan tarbiyah. Maka ketika kita menyambut tamu, kita harus muliakan tamu itu. Kayak kita kedatangan tamu di rumah, kita muliakan gitu ya. Maka apa sikap kita ketika kedatangan tamu yang ini bulan Ramadan ya? Apa sikap kita kedatangan tamu yang ini bulan? Yang pertama, nah ini sikap kita dulu ya. Khotimah dulu nih ketika kita kedatangan tamu istimewa bulan Ramadan, maka kata para ulama sikap kita yang pertama wajib bersyukur. Kenapa wajib bersyukur? Karena bisa jadi saudara kita, keluarga kita, atau misalkan teman kita yang Ramadan tahun kemarin masih hadir, tahun sekarang mungkin udah Allah panggil. Nah, kita diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan yang insya Allah kita akan menghadirinya, maka bersyukur. Makanya kan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, kita berada di bulan apa sekarang? Sya'ban. Maka temukanlah kami di bulan Ramadan bersyukur. Tuh sikap kita maka harus bersyukur. Izin berdiri ya Bapak. Masyaallah. Suka cantel dulu kan. Ini ada yang salam usia. Enggak, bercanda. Jadi bersyukur itu sikap kita, bersyukur. Nah maka itu yang pertama ya, sikap kita bersyukur. Sikap kita yang kedua, kita siapkan mental, siapkan iman. Tuh kata para ulama, makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapkan iman. Saya akan bahas untuk kesempatan hari ini tentang tarbiyah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, maka kita harus siapkan iman, harus ikhlas menjalaninya. Saumnya jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi saum juga saum pikiran, saum lisan, saum hati, saum perilaku. Ini bulan kesempatan kita untuk meraih, membangun karakter yang mulia. Karena hari ini hadirin sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, sekarang ini di Indonesia sedang miris akhlak, akhlak miris sekali. Kemarin saya lihat postingan di Gurut Agim, tuh Agim lagi menasihati di wilayah pesantrennya. Jadi ada toko, kalau di berita sih itu tanpa izin terlebih dahulu ya, jam 12 malam di toko itu ada anak muda campur ibadah akhwat lagi pada nongkrong jam 12 malam di wilayah pesantren itu sambil ngerokok. Agim tokoh di situ, ulama. Agim ketika menasihati, apa respon pemuda yang ada di situ? Iya aja sambil ngerokok. Gak ada satu orang pun misalkan datang salim gitu minimal, gak ada.
sekarang sedang krisis akhlak. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita tarbiyah untuk mempelajari atau mengupgrade diri untuk bisa menjadi akhlak yang mulia, ya. Sekarang dan masa krisis akhlak. Data statistik kemarin Indonesia tahun 2023, CNN Indonesia itu yang menyebutkan sekarang di Indonesia tahun kemarin banyak anak muda seperti saya juga masih muda banget. Saya itu 19 tahun. Ada di sini yang 19 tahun? Atau yang di atas 19 tahun? Ini saya luar biasa ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak, izin bapak ya. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Banyak anak muda yang minta disahkannya pernikahan dini. Kenapa? Data statistik menyebutkan tahun 2023 50.000 kurang lebih banyak kasus wanita yang hamil di luar nikah. Krisis akhlak ini. Pacaran boleh tidak? Nah, ketika pacaran itu akhlaknya harus dipertanyakan, gimana imannya, ya. Maka pertanyaannya sederhana sebenarnya. Dari berita kasus ini, yang selalu menjadi korban wanita atau laki-laki? Yang benar. Yang selalu disakitinya wanita atau laki-laki? Yang selalu dikhianatinya wanita atau laki-laki? Karunya tuh. Maka sederhana sekarang ketika wanita salah, laki-laki lebih. Kalau misalkan ikhwan lebih benar, maka wanita lebih. Maka konsepnya sampai saat ini wanita tidak pernah. Nah ini ikhwan yang menyebabkan wanita banyak di neraka. Jangan egois saja ya, bisa jadi macam-macamnya. Sekarang sedang krisis. Nah maka kita akan bahas seputar tentang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk kita. Bulan untuk mengupgrade diri, memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih di mukadimah, terima kasih kepada Darut Tauhid, kepada WI, serta banyak banget ini sponsornya luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul. Zai dan teman-teman semuanya silaturahmi di tempat ini. Semoga ini menjadi saksi bagi kita semua. Kita pernah berkumpul bersama, menimba ilmu, menjadi pahala jariah. Semoga menjadi ladang amal soleh dan semoga kita dikumpulkan kembali di surganya Allah seperti ini ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk materi. Teman-teman sudah siapkan catatannya. Kita sambil tadabbur. Rasulullah datang ini innama bu'istu liyutammima makarimah akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan atau untuk memberikan contoh kepada kita biar menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Manusia udah Allah ciptakan, semuanya berakhlak mulia, semuanya berakhlak baik. Namun akhlak itu bisa dihancurkan oleh perilaku manusia sendiri. Tapi Allah udah ciptakan seluruh manusia itu akhlaknya baik. Cuman akhlak itu bisa dihancurkan perilaku kita sendiri. Kayak tadi contohnya pacaran, atau misalkan melakukan maksiat, keburukan, atau tidak saling menghargai, saling memusuhi. Itu perilaku kita sendiri yang menyebabkan akhlak kita itu menjadi rusak, ya, tidak baik. Nah maka mukadimahnya di dalam Al-A'raf ayat 179. Nih, apa saja yang menyebabkan akhlak kita tuh jadi seperti ini? Maka di bulan Ramadan, saya ingatkan kembali, kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan marah, menahan apa lagi? Pikiran untuk tidak berpikir kotor, lisan untuk tidak berbicara yang kotor, perilaku untuk tidak melakukan yang tidak baik. Maka kuncinya di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata aku, sungguh aku ciptakan neraka, di dalamnya banyak manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kayak tadi, banyak yang melakukan maksiat. Nah, maka di Ramadan ini kita upgrade kembali untuk memahami ayat-ayat. Di Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, mengupgrade diri untuk memahami ayat-ayat Allah. Mulai hati kita mulai memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, ini penyebab yang kedua. Mereka mempunyai mata tapi dipakai untuk melihat yang tidak baik. Ini penyebabnya. Nah, maka di Ramadan ini kebalikannya, mulai hijrah sekarang. Sekarang hijrah, mata mulai dipergunakan untuk yang baik-baik. Perbanyak baca Quran misalkan, apalagi kesempatan di bulan Ramadan. Banyak lihat yang baik-baik, banyakin lihat yang ceramah misalkan, intinya pakaian baik-baik. Kenapa banyak manusia dan jin di neraka? Itu salah satunya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Banyak yang tidak menjaga matanya. Sebelumnya saya mau tes dulu nih, ikhwan 1 kalau bisa ya, akhwat 1. Karena saya ini main TikTok juga ya, teman-teman udah tahu TikTok saya? Tahu kontennya? Jangan dibahas kontennya. Malu kan? Malu lah, jangan. Sudah sampai bayar terus ribut di dulu. Nah, lanjut. Nah, TikTok itu kan algoritmanya, apa yang kita lihat itu bakal muncul. Contoh, akhwat lihatnya kan tentang make up terus, jadi memunculkan make up terus. Ibu-ibu misalnya ya, lihatnya teh gamis nih, toko-toko Shopee gamis, maka muncul di FYP nanti gamis beli, diskon Ramadan, diskon pemilu misalnya. Ikhwan misalkan lihat apa ikhwan biasanya Mobile Legends misalkannya atau mau lah, itu yang muncul itu terus. Nah, kita semua punya apa ya? Bisa jadi orang tua kita nggak tahu apa aja sih yang dilihat sama kita teh, atau guru-guru kita nggak tahu nunggu sih main HP teh. Maka saya pengen tes nih, 1 ikhwan 1 akhwat yang berani, nanti ada hadiah dari saya 50.000 lah, lumayan ya buat jajan. Yang berani maju ke depan, yang berani liatin 10 FYP TikToknya. Cing, saya pengen tahu ini kenapa pada lihat apa ini teh. Ramadan mah perbaiki ya, 1 ikhwan 1 akhwat. Akhwat dulu, siap ya. Siapa kita? Bulan, nah silahkan maju ke depan. Kita lihat dulu nih. Boleh perkenalkan dulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Febriani. Bulan Febriani. Ya. Febriani. Kelas berapa? Aku kuliah. Oh, kuliah di Unsil. Boleh minjem TikToknya? Ya karena tuh kan apa yang ngeliat kayak gitu. Yang kata aku gimana bulan gerak, yang fokus. Gak apa-apa ya, saya pakai bahasa Sunda. Saya tadi tuh pengen bercanda, cuma asa kagok tuh banyak ibu-ibu bapak-bapak jadi malu. Cuma gak apa-apa lah bercanda banyak. Cing nambut katakan. Nih ya. FVP pertama, orang Bandung sekalinya mencet klakson. Oh di Bandung ada online klakson kan dicorekan ya. Cing. Ngomong kasar ya. Nah, Masya Allah tuh ya yang pertama. Yang kedua, iklan tuh, pusat celana wanita murah. Nah, jadi coba aja juga namanya. Tuh yang ketiga, menu saat sahur cek minasi telur ceplok. Nah, yang keempat, bahasa Inggris nih gitu. Kata-kata yang kelima, make up, glow up, caranya. Yang keenam, rugi dong kalau gak face tologi, make up
Berapa sekarang? 7. Fokus di akunnya. Udah gak ngeganggu dia lagi. Udah gak tahu update tentang dia lagi. Ingat waktu awal-awal kenal sama kamu asik banget ya. Sedih banget ya. Yang ke-8, pernah gak sih ngerasain ini ke seseorang when dia ngajak ketemuan? Yang ke-9, tentang sesuatu yang ke-10 tentang make up lagi. Nah ini terima kasih banyak ya. Aman lah ya, aman ya, luar biasa. Nanti kirim nomor rekening ke Oke, siap, terima kasih. siap, sama-sama, masya Allah. Ikhwan, satu ada yang berani? Oh, akhi yang tidak telepon dulu. Jadi saya pengen lihat ini berawal akhlak mulai muda ya, terutama di negara kita. Ini bisa jadi nih apa yang kita lihat tidak berpengaruh. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Tasikmalaya. Kenapa ketawa? Boleh? Minjem HP-nya. Iya. FVP income pertama. Dear team yang bisa mengalahkan King Persija. Bola ini. Yang kedua, animal fenom. Yang ketiga, football, TikTok football kan. Yang keempat, traveloka. Yang kelima, casan Redmi. Ada yang lain itu. Yang keenam, pembersih mesin motor. Yang ketujuh, Habib Hussein Jafar. Tujuh pekerjaan kecil. Yang ketujuh yang paling kecil Gojek. Disebut. Yang ke-9 gas lagi Al-Huda bersolawat. Yang ke-10 iklan mereka. Dan biasa aman lah ya, ada dakwah luar biasa. Terkait nanti dikirim. Baik ya, balik lagi ya. Jadi apa yang kita lihat itu berpengaruh. Maka Ramadan ini mah udah hijrah. Ramadan ini mah hijrah mulai dah. Lihat-lihat yang baik-baik. Minimal lihat potongan ceramahnya. Suka ada potongan Ustaz Hanan, Ustaz Adi Hidayat, siapa lagi? Kak Agi, Ustaz Halimah. Potongan mulai sering dilihat biar munculnya itu terus. Ya. Jadi perbaiki akhlak sekarang. Pertama tuh mata, perbaiki dulu, berawal dari mata. Yang kedua, walahum adanun la yasma'u nabiha. Hati-hati dengan pendengaran kita nih. Kita keseringan nih mendengar lagu-lagu yang galau deh. Maka ketinggalan di status lagi setiap malam buka CapCut langsung update seluruh galau. Ya, seri galau karena kebiasaannya yang galau-galau. Mulai Ramadan ini akhlak perbaiki lagi. Sekarang mulai dengerin ceramah apa? Kurotal ya, ngaji. Ramadan ini lah minimal hijrah. Kita sama-sama memperbaiki diri, bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Itu ya yang ayat tentang akhlak. Nah kemudian Rasulullah diutuslah innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita semua. Kemudian apa saja akhlak yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan? Apa saja akhlak yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan? Yang pertama ini kalangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang pertama, apa saja akhlak yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan? Yang pertama, latih jiwa kita untuk mengendalikan nafsu.
Nafsu itu terbagi menjadi 3, nafsu amarah, apalagi nafsu lawamah sama nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, sekarang pertama nafsu amarah dulu. Mulai hal-hal yang tidak bermanfaat, yang setidaknya malah menimbulkan maksiat, mulai tinggalkan. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Contoh, masih ada nggak di sini teman-teman kalau lihat pemandangan ini, ya, lihat pemandangan indah, bilangnya malah, mohon maaf ya, bilangnya malah anjay. Nah, hati-hati, mulai perbaiki, jangan lagi. Atau kalau kaget, ada nih, saya sering banget mendengar, saya yakin dia umat muslim, cuma kalau kaget bilangnya malah gini, astaga. Lihat, umat muslim mengajarkan itu tidak? Tidak ya? Misalnya, kaget bagi, atau misalkan di ahwat, misalkan ya, qadarullah lewat, misalnya lagi jalan-jalan lewat ada cowok ganteng misalnya langsung hati-hati, mulai perbaiki akhlak sekarang ya. Bermulai dari latih kita untuk meninggalkan hawa nafsu amarah, terutama nafsu amarah. Contoh apalagi tentang maksiat, banyak lah ya, selain lisan, menjaga pendengaran, penglihatan, banyak. Nah, mulai Ramadan ini hijrah nafsu amarah. Contoh lagi tentang disiplin, misalkan disiplin tentang waktu. Disiplin tentang waktu. Ramadan kita bagi dulu ya waktu di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi di Al-Quran Allah bagi menjadi 2 waktu malam dan waktu siang. Kita lihat dulu fungsi malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Jadi waktu malam untuk istirahat, waktu siang untuk beraktivitas. Nah, kalau dibalik malamnya beraktivitas, maka siangnya akan menuntut untuk istirahat. Efeknya nanti gak akan pernah fokus setiap menjalin aktivitas. Nah, Ramadan ini kesempatan bagi kita. Malam pakai istirahat, tarawih misalkan ya, tarawih beres istirahat, sahur, banyakin melakukan amal soleh, siangnya beraktivitas, malamnya gitu lagi. Ubah sekarang disiplin waktu. Sekarang disiplin tentang harta misalkan, disiplin tentang uang. Karena banyak nih Ramadan ini diskon-diskon, luar biasanya. Jadi segala dibeli, kayak diskon Elzata misalkan 50% boleh, diskon Robani 50% boleh gitu ya. Hati-hati, jangan sampai ngikutin nafsu belanja misalkan ya, melakukan ya belanja, jangan sampai beli apa yang gak kita butuh ya. Jadi beli yang gak kita butuh dibeli, beli aja yang kita butuh apa aja. Misalkan butuhnya cuma A, ya udah beli A aja, gak usah B, C, B, D misalkan. Nih melatih untuk disiplin harta. Nah, mending di Ramadan ini mah kita pakai sedekah misalkan ya, sedekah berbagi ke teman-teman pesantren misalkan, atau sumbangan untuk masjid. Pakai sedekah, pakai yang bermanfaat. Sekarang mas sedekah kan udah bisa ini modern, bisa pakai QRIS sekarang mah. Contoh, ada di sini nih contohnya. Nah, teman-teman misalkan mau sedekah pakai QRIS sedekah langsung bisa. Jadi sekarang mah sedekah itu bisa jadi gampang. Mau nyontohin kan? Mau dikasih contoh? Ada yang mau sedekah di sini? Yang mau sedekah, nah, teman-teman bisa nih cek QRIS misalkan, buka pakai, teman-teman punya bank apa aja? Banyaknya, banyak lah, beli gaya nih. Bank Bayang atau non Dana lah, atau non Sobrita ya, yang gitu QRIS sedekah. Nah, oh ya, ngomong-ngomong tentang sedekah, saya ingin menyampaikan satu pesan. Nah, ini ada QRIS untuk sedekah. Jadi DT Peduli Bersama ya. QRIS ini langsung nanti uang yang dikirim teman-teman ke QRIS ini itu nanti dikirimkan untuk, ada banyak di situ. Ada untuk buka puasa, ada untuk sedekah Ramadan, ada untuk anak yatim, ada untuk beli Al-Quran, pembangunan masjid. Nanti masuknya ke situ. Jadi teman-teman kalau mau, saya ajak, sedekah bisa nanti ke sini. Pulang dari sini misalkan, bisa mau gitu nih, silahkan, harus saja.
Nah itu balik lagi ya. Sekarang balik lagi tentang akhlak lagi. Jadi tadi tentang namanya nafsu amarah ya. Oh di nulis kote sudah ingat itu. Jokes bapak-bapak itu kan. Jadi saya bercanda sama kakek. Kakek si kakek bilang gini, ya itu mun aki mah nulis kote sudah ingat. Bodi geuleuh naon? Oh ternyata jokes aki-aki. Jokes pemuda baheula baru masuk dipakai sekarang. Jadi nulis kote sudah ingat. Itu. Jadi yang pertama, nafsu amarah. Kita berlatih untuk memasuki tamu yang luar biasa ini istimewa. Kita berlatih. Kalau dulu misalkan ya, dulu masih suka nonton film-film kotor, mendengarkan yang tidak baik. Ramadan ini hijrah. Kita bareng-bareng tumbuh bersama memperbaiki, mempersiapkan yang terbaik untuk bulan Ramadan. Ramadan kemarin tilawah bacaan Quran misalkannya cuma dapat 10 juz, sekarang 20 juz, 30 juz. Sekarang mulai hijrah. Ramadan kemarin, bukan Ramadan kemarin yang masih pacaran misalkan. Di sini ada yang pacaran enggak? Kalau ada yang pacaran, doakan semoga hari ini diputuskan. Amin. Amin sekali. Ya, semoga yang pacaran hari ini diputuskan. Kan mau aminah tarik kata tadi sudah tadi jomblo gitu. Amin mau apa ya? Sudah tadi jomblo jadi amin pokoknya. Ya. Oh pacaran. Nah pacaran. Sekarang hijrah, ikhwan misalkan. Yang dulu kalau lihat akhwat yang memikat rasanya ingin memberikan mereka coklat, sekarang hijrah. Ada akhwat yang memikat, asalkan tidak lebih dari sampai 4, akan kuberikan mereka seperangkat alat. Hijrah sekarang lagi, mulai hijrah. Nafsu amarah tinggalkan. Nafsu lawamah dan nafsu penyesalan. Misalkan teman-teman pengen sholat tahajud misalkannya, Ramadan ini rutinkan misalkan taraweh sampai tamat misalkannya seperti itu. Kadang taraweh kan semangat di minggu hiji unggul, minggu kedua bagus rame nanti di terminal, terus kereta minggu ketilu rame di mall. Pokoknya gitu ya. Nah sekarang mah dah istiqomahkeun taraweh. Nah nafsu lawamah contohnya seperti ini. Udah diniatin mau taraweh, baiknya terjadi misalnya terjadi tiba-tiba entah kenapa alasannya nggak jadi, terus ada rasa menyesal. Menyesal kenapa nggak taraweh, kan rencana pengen ditamatkan Ramadan ini taraweh. Nah rasa penyesalan itu nafsu lawamah. Kata Imam Malik, ketika ada rasa menyesal ingin melakukan kebaikan gak jadi, menyesal pertahankan Pak. Itu ada peluang hidayah nantinya. Sama nafsu terakhir mutmainnah, nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan itu, mendorong kita tiba-tiba kenapanya hari ini tiba-tiba semangat pengen tilawah, langsung tilawah. Semangat pengen khataman misalkan Ramadan ini gak kayak Ramadan kemarin contoh, langsung khataman. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan sekali lagi di bulan Ramadan? Pertama, latih jiwa untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua untuk melatih akhlak kita mempersiapkan bulan Ramadan, maka kata Ibnu Taimiyah ini jalani kehidupan dengan sifat-sifat mulia. Jalani kehidupan dengan sifat-sifat mulia. Sifat mulia itu apa aja? Sifat mulia contohnya apa aja? Jujur, apalagi berbuat baik, tolong menolong misalkannya, apalagi pemaaf ya, contoh seperti itu. Nah sekarang sifat-sifat mulia itu kita jalani di kehidupan hari ini, mulai hari ini hijrah sekarang. Kalau dulu yang masih emosian, sekarang jadi pemaaf. Kalau dulu misalkan ngomong masih suka kasar-kasar, sekarang jadi baik. Kalau dulu saya bisa tolong menolong sekarang jadi suka tolong menolong. Seperti itu. Jadi jalani hidup dengan sifat-sifat yang
Masya Allah ya, luar biasa. Jadi jalani hidup-hidup dengan sifat-sifat yang mulia. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 159. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 159. Jadi jalani sifat-sifat yang mulia di bulan Ramadan ini. Teman-teman, saya mau nanya dulu nih. Teman-teman cinta nggak dengan bulan Ramadan? Benar. Yakin ya? Cinta dengan Lailatul Qadar tidak? Cinta. Kalau teman-teman cinta dengan Lailatul Qadar dengan Ramadan, maka nih ada satu perkataan saya baca di kitab apa lagi judulnya. Itu perkataannya seperti ini. Cinta itu adalah energi. Terutama bagi umat muslim, cinta itu adalah energi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, teman-teman cinta dengan bulan Ramadan, maka jadikanlah energi untuk teman-teman memaksimalkan di bulan Ramadan. Karena teman-teman jatuh cinta kepada bulan Ramadan. Saya kasih contoh. Dulu para sahabat, bukan para sahabat, siapa ya? Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis-hadis. Dulu ketika ingin mencari satu hadis aja, mereka berjalan berkilo-kilometer untuk mencari satu hadis doang. Bahkan diceritakan tuh beribu-ribu kilometer mereka berjalan untuk mencari satu hadis doang. Pertanyaannya, mereka cinta banget ya sama ilmu. Cinta banget sampai jadi energi bagi mereka. Jalan jauh digaskan karena cinta dengan ilmu. Nah, sekarang cinta dengan bulan Ramadan, maka maksimalkan apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Banyak sekali. Sedekah dilipat gandakan, baca Quran dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan. Mulai hari ini teman-teman jatuh cinta dengan bulan Ramadan, mulai ini sedekah berbanyak. Hari ini terjadi di Indonesia tahun kemarin ada konser Coldplay ya? Konser Blackpink itu lupa konser Coldplay. Wah, konser Coldplay muda, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, satu tiketnya berapa hari? Itu sekitar 1,5 gitu apa 2 juta satu tiket Coldplay. Anak muda banyak yang ikutan. Wah, ikutan tiket Coldplay. Pas infak untuk pembangunan masjid, infak untuk Palestina, infak untuk teman-teman duafa misalkan 50.000, berat betul. Kalau berat sekali 50.000, tapi itu tiket Coldplay mau 2 juta terus. Kayak Pak Panggi yang cakmo misalnya. Jadi Ahmad mau rame-rame saya tahiung sek gitu aja. Pak Panggi yang tahiung 2 juta, langsung minjem duit 2 juta, langsung mereka minjem duit 2 juta. Ayeuna sedangkan misalkan di bulan Ramadan banyak keutamaannya, saya kan ngeluarin sampai berapa ratus ribu juga. Nah, maka sekarang mah yang cinta kita dipertanyakan nih umat muslim. Kalau cinta dengan bulan Ramadan, maka maksimalkan, jadikan energi untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah di bulan-bulan Ramadan. Mulai perbaiki diri ya. Hati ya. Zaitu dakwah itu senang banget ke anak-anak ini yang di jalanan, anak-anak motor. Saya tuh suka terharu sama mereka. Mereka tuh belajar agamanya tuh sekali belajar semangat banget mengamalkannya tuh. Kemarin saya itu ngajak beberapa anak-anak yang ada di jalanan ke pesantren, diajakin belajar. Ceritanya mereka pada ngomong mereka malam hari jadi kita sepondok ada tim lah. Malam hari terus didatengin. Nah, ini hikmahnya ya, luar biasa, saya senang banget. Didatengin, ditanya ya karena lawan dia gitunya lagi apa-apaan di sini di pinggir jalan gitu ya. Namanya orang Komodo itu orangnya ya nah akhir ternyata bisa bawa ke masjid,
di pesantren, ramai di masjid, dikunci masjidnya. Terus akhirnya subuh sadar, mereka teh subuh sadar, ngulang ngajen tuan nih. Kita pada sholat, mereka ngulang 3 orang ngulang. Terus akhirnya jam 7 pagi terbuka mereka teh, mulai ngobrol. Sana ya, abi di mana sih? Menuju di pesantren, menuju di masjid. Aturan di Rukiah. Mau di Rukiah. Mau di Rukiah, cici mana cici? Mau di Rukiah ngobrol. Mereka terbuka curhat. Mereka bilang kan capek, senang. Jujur karena capek pikiran. Jauh di ibadah teh gini capeknya senang. Tapi asa ningali santri ibadah asa rame tenang. Nah ini hikmah yang pertama nih. Ketika kita banyak teuing gitu ya, jauh di Allah, banyak teuing akhlak kita ini tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, itu lama-lama menolak. Karena ibaratnya begini, ini kita, jiwa kita ini Allah. Makin kita mengikuti hawa nafsu yang tadi, kita tuh makin jauh ke Allah. Allah selalu menunggu, cuma kita makin jauh, makanya suka resah, capek. Akhirnya singkat cerita mereka pengen belajar lah. Nah luar biasa nanti ketika mereka dikasih beberapa ilmu, belajar tentang sholat pada saat itu. Senang mengajarkan sholat, sok kurang diajar. Wah diajar sholat di wuduna dari wudu diajarkan wuduna. Awalnya kan sok wudu lah, dibiarin sok wudu lah. Mulai asal wudu, tiga beri kembali. Wudu ada orang baca, lain gitu diajarin wudu. Langsung mereka amal tuh, langsung bahkan diceritakan ke bawah turunan, orang harus bisa wudu. Wah semangat banget, sampai belajar sholat. Nah kejadian lucu nanti pas ke sholat. Jadi pas ke sholat kan yang imam tapi apa ada al-ikhlas mana sih? Maka itu gitu imam. Ini lagi belajar, jadi bukan sholat yang wajib, lagi belajar imam baca al-ikhlas, Alhamdulillah sampai rakaat kedua, wa'il maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ulang tuh, aja dicicing itu. Wah kita teh antarkan beran ke perojaan baru di pikiran. Kan malaikat bukan ke belakang, aku ya al-ikhlas dulu. Saya balikan deh, diajarkan pelan-pelan, diajarkan Al-Quran, mereka langsung mengamalkan, langsung cerita ke babaturannya. Ya, baru bisa apal surah Al-Fatihah, bisa apal surah At-Tin, bangga banget mereka. Nah yang saya suka itu, ketika mereka bangga dan langsung diamalkan. Alhamdulillah sekarang udah bisa imaman, udah bisa azan, di pondok dia udah bisa azan. Pas azan juga. Yang mana juga anak jalanannya pada saat itu mereka kan suka lagu-lagu rock, lagu-lagu band. Jadi ada kan ini kan standing kan beda tapi mau yang dicabut cina minat sok kan dicabut ada tuh mantan itu kan rumah eta bukan di masa tarik deui dia jatuh kan nikmas mengandung itu ya ketika air liur kita maksudnya teh mun deket deui air liur kena nyetrum mulai candi jerah omongannya masih kadieu pas nyetrum teh eta mah langsung pasti langsung rame masyarakat teh kamar langsung ditanya langsung si anak ini hikmahnya ya langsung si anak ini teh nanya ya Pak Ustaz bisa Ustaz punten sengaja dan terus abi kita sengaja sedang ngomong kasar karena masyarakat datang mungkin di masjid kayak ngomong kasar. Akhirnya si anak ini teh mikir anak yang dipilih Ustaznya adzan lancar namanya adzan biasa masyarakat tidak ramai sakit. Pas saya kalimat dulu masyarakat keberatan ke masjid sudah bisa masyarakat yang keburu namanya gitu. Orang itu dan ini hikmahnya nih. Nah hikmah sekarang ini banyak manusia dipanggil ke Allahnya untuk ibadah untuk tepat waktu ada headset. Tapi pas saya musibah ya namanya wah daratan langsung. Ini hikmahnya.
Nah, itu saya yang pengen ceritakan di Ramadan ini kita berubah, bertumbuh lebih baik, panggil cintanya Allah. Contoh, Allah menunggu kita di sepertiga malam, itu cintanya Allah, ambil sepertiga malam. Contoh, Allah menunggu kita di sholat tarawih kita, maka sholat tarawih. Allah menunggu kita sedekah kita di bulan Ramadan, maksimalin sedekah di bulan Ramadan. Yang tadi misalkan bisa lewat sini, yang bisa dipercaya, maksimalin lah semuanya, maksimalin. Jadi apa tadi kan? Baik deh, kelak aja dikit. Tadi ya anak itu belajarnya luar biasa, belajar pelan-pelan, luar biasa sampai belajar azan, udah bisa azan. Sekarang alhamdulillah udah bisa azan lancar, udah enak tuh azan lagi. Dulu mah masih kena jujur opal anaknya. Jadi masya Allah luar biasa. Nah ini hati ya manusia banyak dikasih nikmat sama Allah. Datang nih bulan Ramadan, ini nikmat dari Allah, tapi banyak yang tidak dimaksimalkan. Sekarang di Indonesia, teman-teman lihatkan cerita berita banyak terjadi musibah, bencana ya. Sekarang ini di Indonesia banyak bencana musibah. Anu palawur yang harus dipertanyakan maka ada kan isi diri kita yang jadi musibah non, longsor akidah, gempa iman, longsor akhlak. Hati-hati kata musibah kata Umar bin Khattab. Musibah yang paling berat untuk kita manusia ketika longsor iman, akidah mulia, iman dan hidupnya, longsor akhlak ini musibah paling berat. Makanya efeknya kayak gitu, diberikan banyak nikmat sama Allah. Adanya sih, Zai bangun pondok itu bikin aula, Abi bangun pondok bikin aula 3 tingkat. Akhirnya pada saat itu saya nyobain, kan lagi pada ngecor santri teh. Ini ada cerita lagi pada ngecor santri di bawah, pada ngecor di lantai pertama. Saya di lantai ketiga belum beres itu bangunan. Saya ngasih hadiah ke santri, kirimkan uang nih, dikirimkan 100.000, dikirimkan langsung sama santri, langsung diambil gitu. Kirimkan 50.000 langsung diambil, lumayan lah berapa sekali gitu di pesantren. Lempar 20.000 diambil, habis ya uangnya. Kenal dirinya. Yang soalnya kalau terkadang dari pas dialungkan ke santri langsung responan saya mau. Nah itu manusia begitu sama Allah dikasih nikmat, nikmat harta, nikmat usia, nikmat umur, nikmat sehat. Sekarang Allah panggil di bulan Ramadan, sok ada nikmat untuk memperbaiki pahala. Ayo nikmat diambil, sekalinya Allah diuji musibah, kayak tadinya diuji musibah, langsung manusia mempertanyakan, mau dia jadi musibah dia kalau jadi musibah, dia kenapa dia jadi kia, langsung dipertanyakan. Makanya di dalam surat Al-A'raf tadi ayat 179 di ayat terakhirnya itu, kalau manusia seperti itunya tidak menjaga mata, telinga, perkataan, apalagi hati, mereka seperti hewan diibadatkan. Zaid ketika di Pangandaran ngasih ada monyet dikasih pisang, diambil, dikasih uang diambil, dikasih nondenya es kelapa diminum, dikasih bala-bala dimakan, dikasih bala-bala monyetnya dimakan langsung ngaremos mana cek, kasihan cek, langsung dimakan. Tapi apa efeknya? Apa sikap monyet kepada Zaid dan ngasih makanan? Nah manusia juga gitu. Ya kalau kita lainnya hewan misalnya, kalau sifat manusia kayak gitu, kufur atas nikmat Allah, diberikan ini kesempatan Ramadan, tapi di Ramadan kemet sawani kufur masih bisa berani melakukan maksiat jika hewan. Kalau di dalam Al-Quran seperti itu, ya. Nah maka sekarang kita mulai mandiri, mulai bijaksana, mulai belajar untuk mengatur waktu, bagaimana agar dapat ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, mengatur apa lagi, mengatur pola makan, mengatur kesehatan. Jangan sampai nih sekarang ini yang saya rasakan ya di setiap bulan Ramadan, entahlah teman-teman pernah ngerasain nggak? Ketika bulan Ramadan, bulan puasa, ketika buka puasa, sampai lagi beli bola-bola, ayah, korma, ayah, nondi, sampai lagi beli, sampai akhirnya yang dimakan cuma sedikit aja, banyak yang mubazir.
Nah itu mulai sekarang jangan. Sekarang kita sedang di Indonesia ini terutama sekarang harus mulai bisa menghemat atau apa yang namanya ya, menghemat bijaksana menggunakan harta terutama kayak tadi beli makan. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang terjadi bencana ya. Kemarin teh di Bandung teh pabrik apa ya? KHT ya, KHT itu hancur banget. Awalnya mah kebutik beliau, tinggal ini diberi KHT. Kemarin mah kebakaran, ini ada apa? Soalnya yang lain kena juga. KHT yang dapatnya, tapi yang lain kena juga. Kasihan yang lain bisa ada saudara-saudara kita yang di sana umat Muslim. Mungkin mereka di sana bosan. Jangankan di Palestina ya, sekarang di Indonesia aja terjadi nih banyak umat Muslim yang sekarang kebingungan mencari ekonomi terutama. Nah maka kita sebagai yang masih diberikan lebih lah sama Allah SWT, maka mulai kayak tadi beli buka puasa yang sebetulnya aja. Jangan apanya buka puasa itu biasanya pisang kan? Kolak suka ini masih ada kan kolak? Kalau misalkan yang suka kolak sekiranya cukup kolak kumpul buat buka puasa ini bukan makan besar, buka puasa makan ringan. Sekiranya kolak cukup, udah kolak aja. Nanti harta yang lain teman-teman bisa kasih buat teman-teman yang saudara-saudara kita di luar sana. Mulai bijaksana, mulai mandiri tadi, harta lagi, balik lagi, mulai mandiri harta. Jangan sampai berdiskon Ramadan, wah satu lagi beli, akhirnya tetap pakai ujungnya. Kayak mubazir, mending pakai harta itu sebagian. Kita beli pakaian misalkan ya, beli pakaian nanti buat saudara-saudara kita. Mulai menghemat harta, terutama nih harta sekarang soalnya di Indonesia, terutama yang ekonomi mulai wah luar biasa ya. Maka kita sebagai yang masih diberikan lebih mulai menghemat. Balik lagi sekarang, jadi menyambut bulan Ramadan, sikap kita dulu. Yang pertama bersyukur dulu. Yang kedua, mulai persiapkan mental, mulai persiapkan iman. Semoga bulan puasa ini kita bisa ikhlas karena Allah. Kita bisa mengambil keutamaan banyak di bulan Ramadan. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, yang pertama tadi memperbaiki akhlak itu paling penting. Hijrah di bulan Ramadan. Langkah-langkahnya yang pertama melatih jiwa untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang keduanya mulai menjalankan sifat-sifat yang mulia. Terus yang ketiganya hati cinta kita tuh yang tadi yang saya jelaskan, cinta kita kepada Ramadan dipertanyakan. Kalau misalkan Ramadan masih berani misalnya, ayo melakukan maksiatnya di bulan suci, karena di bulan itu lagi bulan penghapus dosa, tapi kita berani misalkan, jadi dipertanyakan di cinta kita, dipertanyakan sedekah kita di bulan Ramadan, dipertanyakan tarawih kita, ibadah kita, khataman Quran kita dipertanyakan. Kalau misalkan kita bersaksi lisan kita, saya cinta bulan Ramadan, sikapnya tidak seperti mencintai bulan Ramadan, maka dipertanyakan hal seperti itu. Ya, 3 poin itu sedikit aja yang saya sampaikan. Cuman mohon teman-teman nanti amalkan sifat-sifat seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk materi segitu dulu. Nanti ada insya Allah ya yang jawab, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Zaid, Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ilmu nasihat yang bisa kita dapatkan, dan yang terpenting kita sudah menyerap ilmunya, terpenting adalah mengamalkannya, begitu ya, Masya Allah. Dan bukan hanya berhenti mengamalkan, tapi juga mencoba untuk menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, kita buka sesi Q&A. Dipersilakan kepada penanya. Ulangi. Siap. Semangat sekali ini mendekati jam-jam makan siang. 1, 2, 3. Oke. Kita kasih kesempatan. Mana Ustaz? Apa? Oh, Lagi. coba ulangi lagi. Ada di dirinya sama Zaid atau sama moderator? Sama saja ya. Dan ini ya. Siap. 1, 2, 3. Malah bingung begini. Coba lagi. 1, 2, 3. Yang depan dulu ya. Dan kerudung hitam. Berarti ini kerudung hitam ada ya?
baju ya, baju merah itu merah apa? Marun nih. Apa dulu nanti Iwan bisa perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widasari. Saya ingin bertanya, kan kita mau hijrah. Nah, tapi terkadang kita kalau kadang terpikir kalau lagi di waktu sendiri terus terpikir dulu pengen banget nggak pakai hijab kayak gitu, jadi kepikirannya tuh yang ke sana yang sebelum hijrah itu teh hukumnya itu haram atau dosa nggak sih? Oh baik, hijrah tapi keinget masa lalu ya, keinget masa lalu. Langsung jawab aja ya. Jadi langsung jawab aja. Langsung hijrah, sedang hijrah, langsung kepikiran di masa-masa lalu apakah itu dosa atau haram atau bagaimana? Gak apa-apa ya, keinget masa lalu mah gak apa-apa, asalkan diulangi lagi masa lalunya, tak yang jadi dosa. Misalkan ya sekarang udah hijrah akhwat contoh, hijrah sekarang mah dikerudungkan benar. Kalau dulu kerudungnya so kayak rambut kan muncul di depan, nanti jipornya bemarsa lah intinya ya. Rambut marsa jadi kerudung tapi rambut kan tinggal kene. Nah misalkan hijrah mulai ditutupi tapi kayaknya ini pada lamanya ke masa lalu ke jilbab jika marsanya asal lebih geris itu ada cobaan diri nah itu jadi dosa. Tapi yang keinget masa lalu nggak apa-apa, ada masa lalu mah biarin aja, itu mah sejarah aja. Jadi jangan tanya kita di masa lalu karena kita udah gak di sana lagi ya. Jangan tanya saya di masa lalu karena saya udah gak di sana lagi. Nah gitu. Begitupun jawabannya gitu aja. Ketika ingat masa lalu, nah, udah gak apa-apa. Asalkan jangan terus ditanya di masa lalu karena aku udah gak di sana lagi. Sekarang di masa sekarang udah hijrah mulai. Yang keinget gak apa-apa. Asalkan mau dilakukan nih ya. Baik, seperti itu. Insya Allah terjawab. Oh, Waalaikumsalam. Masya Allah, dari dasari ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi kita udah gak di masa lalu, hidup di masa yang akan datang. Insya Allah. Kalau sedikit boleh nambah, kalau kita naik motor atau naik mobil ya, kalau terus pantengin lihat spion, kira-kira bisa celaka nggak? Bisa celaka, itu sama dan kita lihat masa lalu. Iya, benar. Baik, selanjutnya mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada kaum Adam. Silakan ada yang mau menyampaikan 1, 2, 3. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya masih 100%. Perkenalkan, nama saya Azril Nugraha, kelas 2 SMA siswa. Sebelumnya saya sudah kenal sama Bang Islam waktu doa Quran di Ibu Sina. Oh, ya. Doa Quran. Ya, Pak, saya masih kelas 2 SMP. Masih sakitnya. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita, apalagi sebentar ini mau menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana supaya iman kita itu tetap konsisten dari 1 hari itu sampai ke 30 hari itu konsisten ya gitu. Nah yang kedua tuh, ini kan saya sebagai pelajar yang di sekolah luar, mantan santri itu pas SMP-nya dulu. Jadi ada tuh teman saya yang ini hamil di luar nikah, kemudian ini Bang Asap penjelasannya. Kebetulan saya punya keponakan wanita, takutnya kejadian seperti itu. Jadi jangan sampailah wanita itu merelakan dirinya buat menjadi kesetiaan percintaan. Jadi mau rela dikasih apapun pun,
akhirnya kan kesalahan yang kesalahan ambil keluarkan. Nah, jadi pertanyaannya Pak. Itu makanya perbedaannya gitu ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resep saya mau sharing-sharing apalagi sama teman-teman anak-anak muda. Aduh, pertanyaan-pertanyaan kayak tadinya cek aku kejadian kan di Indonesia. Yang pertama dulu yang tadi tentang iman. Kumaha nih biar kita bertahan di bulan suci Ramadan, dari awal Ramadan, wah tingkat ibadah terus menerus. Kuncinya cuma satu. Kuncinya banyak sih maksudnya, cuman saya akan satu jelasin. Jangan jauh dari ilmu yang ada di bulan Ramadan. Ilmu misalnya taraweh apa aja yang kita dapat. Ilmu sedekah di bulan Ramadan apa aja sih? Apakah ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan? Ilmu yang baca Quran apa aja dilipat gandakan? Nah, sekarang kita masuk dulu ya tentang ilmu. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Kalau pengen sukses, istiqomah, konsisten, maka tanggung dari ilmu. Karena ilmu lah yang bisa membawa kita agar mudah melakukan aktivitas, melakukan amal soleh itu ada ilmu. Makanya Nabi Adam, manusia pertama yang ada di bumi ini, itu yang pertama diberikan Allah itu pengetahuan. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا. Wahai Nabi Adam nih, ini api fungsinya untuk ini air fungsinya untuk ini buah fungsinya untuk diberikan pengetahuan agar mudah menjalani kehidupan. Kemudian masuk ke dalam surah Al-An'am ini azab. Ini jawabannya masuk ke dalam surah Al-An'am. May yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Barang siapa yang pengen belajar agama, maka Allah pahamkan dan Allah mudahkan dia untuk istiqomah di jalan Allah SWT, di jalan Islam. Maka kata Allah, salah satu ilmu yang bisa bikin istiqomah itu salah satunya ilmu. Kayak ginilah Azril contoh ya teman-teman semuanya. Di sini ada yang suka hobi naik gunung nggak? Apa sih namanya tuh? Hiking ya? Hiking misalkan beberapa hiking. Saya dulu pernah diajak hiking. Oh capek pisan namanya. Sampai gak mau lagi lah trauma. Tapi ada teman saya, dia ngerasain juga hiking teh capek pisan. Tapi dia tahu ilmunya, tahu ilmu naik hiking, tahu ilmunya apa aja yang harus dipersiapkan, tahu ketika di puncak nanti keindahannya dia rasakan. Dia udah tahu capek, tapi terus hiking tapi dia tahu capek karena dia tahu ilmunya. Nah begitu pun biar konsisten terutama iman kita, maka lihat dulu ilmunya. Ilmu tarawih apa aja. Kalau kita tinggalkan kumaha misalkan. Ilmu sedekah bulan Ramadan gimana? Pahalanya dilipat gandakan misalkannya. Beda di bulan Ramadan. Maka pas sudah tahu ilmu sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan, sedekah terus. Ya udah tahu ilmunya. Nah biasanya yang bikin dia konsisten tuh salah satunya. Nah mungkin bisa jadi ilmunya. Terus yang kedua ya, apa tadi? Kumaha nabejaannya kasih tahu ponakan, takutnya terjadi kayak teman Azril hamil di luar nikah. Itu kelas berapa? Satu angkatan, kelas 2 sama. Kelas 2 SMA, hamil di luar nikah. Nah, hati-hati kalau kelas 2 SMA. Kira ini penyebabnya kata teman-teman nih, penyebabnya apa? Pergaulan ya, pacaran. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ngebejaan ponakan Azril biar gak terjadi kayak teman Azril? Ya bejaan Azril. Kumaha Azril? Ya kan pertanyaannya bagaimana ngasih tahunya ke keponakan Azril biar gak terjadi? Ya bejaan. Baik bejaannya, jadi bejaannya kasih tahunya pelan-pelan Azril. Karena orang yang pacaran kan ada hese nih, kasih tahunya teh. Rada berat dulu kan. Mata puncak usaha DPM di mana? Mata tong gede dulu isi bagus yang lo puncak. Kau sombong misalnya. Nah, ini kan terjadi biasanya pacaran mah hese di bejaan teh, rada deras. Kau ngomong ke masa-masanya romance mana lah nih? Geuleuh teh ini lagi. Malam-malamnya sleep call tasar yang suka malam-malam sleep
jangan putus komunikasi, kasih tahu kalau bisa mah Azril terus dipantau Azril bisikan kenapa karena kalau tiba-tiba dinasihatin misalkan ya tiba-tiba dinasihatin kamu jangan pacaran neraka siapa kamu jangan gitu bisik teteh dan pantau terus. Saya yakin mereka kan tidak lama putus berarti insya Allah putus berpacaran kecuali mau halal ya. Kasih tahu ya jadi komunikasi luas dan ini cerita gini ternyata terjadi orang Tasik orang Tasik baik ya Allah malam. Ada lagi silakan. Cukup ya. Maaf waktu kita dibatasi. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan nanti DM aja. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk keberkahan, mari kita pungkas dengan insyaallah niatkan untuk berinfak terbaik, doakan yang terbaik. Alhamdulillah yang tadi kami ucapkan jazakallah khairan, yang sudah melalui QI, sudah melalui Ansur atau sebagainya, dan barangkali tadi punya cuma saja, maka insyaallah difasilitasi nanti oleh DT Peduli melalui akan ada suatu tim sorban infak yang bergerak seperti itu ya. Insyaallah sambil dibagi dengan bacaan surat Al-Fatihah, lalu nanti Ustaz Z ikhlas Al-Falaq dan An-Nas. Baik ya, mari kita baca tilawah dulu ya. Semoga menjadi soleh juga nih lisan kita mulai sekarang ini juga banyak-banyakin tilawah buat kita. Sebelum nanti teman-teman yang mau infak silahkan ya. Yuk kita merajah dulu surah-surah yang banyak aja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yuk kita sama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Mari teman-teman kita sambil berdoa ya. Nanti teman-teman sambil mau sedekah juga kita berdoa sama-sama istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang Maha Penyayang mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya kami ucapkan Allah khairan kasihan kepada Ustaz Z yang Masya Allah sudah berkenan sharing ilmunya kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di idola jadi panutan anak-anak muda untuk Masya Allah senantiasa mengamalkan amal-amal terbaik yang Rasulullah SAW contohkan. Insyaallah diberkahi keluarganya, diberkahi seluruh, dimudahkan segala seluruh aktivitasnya, disehatkan lahir batinnya insyaallah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah sekali lagi. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Berkenan kita abadikan momen kita dengan rekomendasi foto bersama. Berkenan tapi jaga kondisivitas, tetap PKR 3T kalau dalam balik bersih, rapi, tapi ya teratur ya Masya Allah. Silakan di menghadap semua kabupaten di belakang ya. Selesai. Laki-laki boleh agak merapat ke sebelah sini karena pada berjam-jamnya. Ya silakan agak merapat ke sebelah sini. Tengah-tengah ini. Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Ya, apa lagi? Apa ya? Boleh semuanya angkat tangan seperti ini. Boleh tunjuk ke Ustazahnya. Masya Allah. Satu, dua, tiga. Gaya-gaya mau lebaran di Fitri boleh nangis seperti ini. Lebaran juga boleh juga belum dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Thank you ya terakhir ya. Ustaz kalau kita teriakan MMI Tahdir Ramadan, jawab dengan persiapan terbaik untuk Ramadan. Yang semangat ya. Ini mau jalan makan siang tapi ini dibagi snack. Ya siap. Kemana MMI Tahdir Ramadan, persiapan terbaik untuk Ramadan. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Cukup ya, alhamdulillah. Jangan lupa di mention saatnya, kemudian akun data pedulinya. Akun BI ini juga kita suruh bareng-bareng ya. Mudah-mudahan nanti cair nih yang hadir dapat saldo ya. 50.000 minimal ya. Cek aja, gak apa-apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, DT, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Namun ini berkenan sebelum ditutup ada informasi barangkali teknika atau Kang Irsan yang perlu disampaikan. Cukup? Tidak ada? Alhamdulillah. Bukan apa tadi yang bertanya, yang merasa bertanya, kemudian yang tadi jadi apa? Sempat jadi dicek yang apa tadi teh? FYP ya. Nama atas nama Alsa, Alfariski, Nanti, Bulan Febrianti, kemudian Rahman, Bidasari dan Azril. Ya, insyaallah silakan nanti menghubungi ke Hanifah di Gerai Akhwat. Ada hadiah insyaallah.
persembahan dari Bank Indonesia, kemudian Sri Ulan dan sponsor-sponsor lainnya, ada Aksara Jaya Group, kemudian macam-macamnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Abdul Wahid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar masih dibakar PKL. Ini dan aman apa lebaran aman ya. Dan ya tadi insya Allah ya nanti dikirimkan lewat kontak yang tadi yang di set di call center dari. Ayo pada mana, Karena kita waktunya terbatas, siang ini harus segera merapat mati kenanya. Masjid Agung Singaparna. Insya Allah silakan ya. Mau lanjut ke sana boleh bergabung ya di Masjid Agung Singaparna.